ya. Jadi nggak usah di atas mimbar karena biasanya di luar mimbar biasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji-puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini, malam yang ketiga dalam Ramadan ini, kita masih diberikan oleh Allah nikmat kesehatan, kesempatan, kekuatan bagi kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang mulia ini, Masjid Luqmanul Hakim. Semoga selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Dan tak lupa pula, semoga salawat kirim salam kita selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, jamaah salat kita dan jamaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagai tema khutbah kita pada malam hari ini, yaitu Ramadan, momentum tepat untuk taubat. Jadi sebenarnya sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang bergembira dengan kedatangannya bulan suci Ramadan ini dengan penuh keimanan, keikhlasan, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Jadi kita mulai pertama untuk mulai menghadapi bulan suci Ramadan ini dengan penuh keyakinan, keimanan dan keikhlasan. Tanpa kita bertaubat pun Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu, dan insyaallah sampai selesai Ramadan ini. Amin, Allahumma amin. Namun tetapi alangkah lebih baiknya apabila kita tanamkan niat hati kita untuk bertaubat kepada Allah, yaitu banyak-banyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kalimat kita banyak-banyak mengucapkan istighfar, yaitu Astaghfirullahaladzim, kita perbanyakkan. Itu adalah merupakan kalimat taubat kita, perkataan kita, ampunan kita, mohon ampun kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabi Muhammad
pada beliau adalah dijamin dimasukkan dalam surga. Beliau juga maksum tanpa dosa dan noda. Beliau tidak lupa membaca istighfar 100 kali dalam satu hari satu malamnya. Jadi mari kita bersama-sama, jika berkesempatan ataupun yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi mari kita di dalam bulan Ramadan ini kita perbanyakkan zikir kita, baik itu istighfar ataukah itu kalimat tasbih, tahmid, takbir ataupun tahlil kita. Karena apa? Apapun yang kita baca, amalan-amalan sunnah yang kita baca di bulan suci Ramadan dihitung bernilai wajib oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau di bulan Ramadan ini apapun amalan kita, apapun amalan ibadah kita dinilai dengan hitungan amalan wajib oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai 10 sampai 70 kali lipat ganjaran pahala yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kita yang memuliakan, yang mengerjakan puasa di bulan suci Ramadan ini. Dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang mendirikan ataupun menegakkan salat malam di bulan suci Ramadan dengan penuh keimanan, keikhlasan, maka Allah mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Jadi salat tarawih ini pun juga suatu perintah dari Nabi Muhammad SAW, yaitu menegakkan salat malam di bulan suci Ramadan. Di antaranya yaitu salat tarawih. Dan setelahnya itu salat-salat yang lainnya, baik itu salat tasbih, salat tahajud, salat hajat ataupun salat yang lainnya. Berarti kita telah menegakkan salat di bulan suci Ramadan sebagaimana yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya di momentum Ramadan ini bukannya kita mengajari, namun tetapi kita dianjurkan untuk saling ingat mengingat, saling nasihat menasehati. Seperti saya tidak layak untuk memberi ataupun memberi tausiah para bapak-bapak dan juga mungkin ibu-ibu, mungkin para haji dan hajah. Namun tetapi karena kita dianjurkan untuk saling mengingatkan kepada yang lainnya, kepada sesama muslim, maka kita terpanggillah. Sebagaimana sabda Rasulullah, "Balagha anni walau ayat." Sampaikanlah olehmu walaupun satu ayat. Jadi semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Mari kita bersama-sama momentum di bulan suci Ramadan ini kita bertaubat. Dalam arti taubat yaitu kita berhenti menyesali apapun suatu kejahatan ataupun kesalahan yang terdahulu yang telah kita lakukan. Jadi setelah kita bertaubat memohon kepada Allah, memohon ampun apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan sesuatu kesalahan ataupun sekiranya itu terbuat dosa, kita memohon kepada Allah semoga diampuni segala kesalahan dan dosa-dosa kita yang telah lalu dan yang akan datang. Itu harapan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima taubat kita, juga menerima apapun amalan-amalan ibadah kita semasa bulan Ramadan ini. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang perlu kita kerjakan di bulan suci Ramadan, mari kita perbanyak infak sedekah. Karena infak sedekah adalah suatu hal yang luar biasa.
Bahkan salah satu bagian dari sedekah ini merupakan suatu yang dirindukan oleh surga. Yang pertama yaitu talil Quran, orang yang suka membaca Al-Quran. Itu bagian dari orang yang dirindui oleh surga. Yang kedua yaitu orang yang menjaga ucapannya dari perkataan-perkataan yang tidak bermanfaat, apalagi dari perkataan-perkataan yang keji dan mungkar. Yang ketiga yaitu mukmin jian, yaitu orang yang suka bersedekah makanan, baik itu makanan ataupun dengan uang ataupun dengan barang, apapun sedekahnya itu suatu ganjaran yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan juga bisa menolak bala bencana maupun penyakit dengan kita banyak-banyak bersedekah. Dan juga kita dianjurkan untuk ahli dalam Ramadan. Dalam arti kata, kita selalu setiap bulan suci Ramadan kita selalu mengerjakan puasa di bulan suci Ramadan. 4 macam inilah sesuatu yang dirindukan oleh surga. Dan banyak juga yang lainnya, tetapi ini adalah suatu kesempatan bagi kita untuk berlomba-lomba di bulan suci Ramadan ini dapat menegakkan ataupun dapat mengerjakan suatu amalan-amaliyah yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga sekiranya kita dapat menjalankan sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin inilah yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat terkhusus bagi diri saya pribadi dan kepada jemaah sekalian pada umumnya. Akhirul salam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk.